Alhamdulillah wa huwal ghafurul wadud Zul arsil majid fa'alul lima yurid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, usikum bin nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Fa inna akramakum indallahi atqakum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fattaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Fastami'u min ayatin qur'aniyatin walladzina fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum wa zakarullah fastaghfaru li dzunubihim may yaghfiru dzunub illallah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak kaum muslimin sedang solat Jumat yang saya hormati, marilah kita awali khutbah yang singkat ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala di samping dalam rangka meriahkan Aidil Fitri yang mulia. Semoga puasa Ramadan yang kita lakukan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengajarkan kita puasa Ramadan, mengayomi hidup kita ini agar selalu berada dalam keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para undangan Allah yang saya hormati, pada kesempatan yang mulia ini untuk khutbah kita yang singkat ini dengan judul evaluasi Ramadan, kemudian halal bihalal. Ayat yang selalu dibacakan oleh para al-ustaz kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian melaksanakan solat, maka otomatis kita dipanggil Allah orang beriman. Saya bangga Pak, kalau saya dipanggil Allah orang beriman. Bagi saya, kalaupun profesor tak dapat, kerana memang tidak semua kita mendapat jatah itu, karena ini kepentingan dunia. Saya tak bangga saya dipanggil doktor, dan saya tak bangga saya dipanggil sarjana. Tapi saya merasa tersanjung apabila Allah memanggil saya orang-orang beriman. Kita ini terbagi 4 kelompok, Pak. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itulah orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang-orang yang kafir. Mereka ini pada dasarnya yakin akan adanya Allah, tetapi mereka ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ada hal-hal yang di dalam pribadi mereka ini tidak sesuai dengan pendapat mereka. Mereka ini sama saja. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Andai pun kata kita menasihati mereka, mereka tak akan mau tunduk dan patuh atas nasihat yang kita sampaikan. Bahkan mereka ini menantang malah. Dan mencaci maki, melakukan pembunuhan terhadap umat-umat Islam, terutama seketika Rasulullah masih hidup. Inilah orang-orang yang kufur. Yang ketiga adalah orang-orang munafik. Ini di mana makan banyak, hidup senang, di mana angin kencang dia di sana, Pak. Bahkan bukan mustahil dia menjadi bazar. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu amanna. Kalau datang dia kepada kelompok orang-orang beriman, karena dia takut, dia mengatakan beriman. Tapi seketika mereka kembali kepada syayatinihim, kepada kelompok-kelompok yang ingkar kepada Allah dan takut mereka ini diancam. Mungkin takut kerana enggak makan. Inna ma'akum. Kami tak ikut mereka, kami ikut kamu, katanya. Yang keempat memang tak disebut di dalam Al-Quran, tetapi fakta hidup adalah orang-orang yang tak yakin adanya Tuhan. Ini paling parah ini, Pak. Tak ada Tuhan, katanya. Ini yang disebut dengan mulhidin atau ateis. Kalau kita mati, ya habis, sudah dimakan cacing, tak ada lagi. Na'udzubillahi min zalik. Kaum muslimin, sidang solat Jumat yang saya hormati, maka kita harus bangga panggil oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman.
Kemudian kita ditatah, diayomi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan solat kemudian berpuasa. Ini pendidikan dari Allah. Lakukanlah solat, kerana di solat itulah hati menjadi tenang, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpuasa. Puasa itu mendidik perilaku, menahan hawa nafsu, menahan mata, menahan tangan dan menahan telinga, menahan sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu siang saja. Ini tak lebih dari pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata hadis Nabi? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zanbi. Kalau kita mau berpuasa Ramadan, kata Nabi, maka akan diampunkan oleh Allah segala dosa kita. Kita ini manusia, tidak akan luput dari kesalahan. Al-khata' wa nisyan sifatul linnas. Kalau ada orang berkata tak pernah melakukan dosa, saya tak yakin saya, Pak. Biasa, Pak. Memang kita manusia. Kadang-kadang kita, entahkah itu berbohong, entahkah itu menipu seketika berdagang, entahkah salah pandang, entahkah itu salah jamah oleh tangan. Kerana memang kita manusia. Setiap manusia itu tak akan luput dari kesalahan. Tetapi ingat bapak-bapak kaum muslimin, dosa itu jangan sekali-kali dibawa mati. Kita memang sanggup menahan dari perilaku-perilaku maksiat, dosa-dosa besar, tetapi tak mampu menghindar dari dosa kecil. Maka oleh sebab demikian kata Nabi, mau saja kamu berpuasa, Allah ampunkan. Maka secara matematika, pada hari ini kita sudah menjadi orang suci. Yakinlah, Pak. Jangan buruk sangka kepada Allah. Ana inda zoni abdi. Saya yakin kita semua ini pada hari ini diampunkan oleh Allah segala dosa kita. Bila mana dosa ini kembali terulang, seketika bulan Ramadan sudah tiada. Hadis Nabi mengatakan, man istaqarra walau fi sab'ina marratan fil yawm. Sekalipun 70 kali kita datang menghadap Allah meminta ampun atas segala dosa, diampunkan Allah. Yang paling angku dan sombong itulah yang tak suka Allah Subhanahu wa taala. Mulai semenjak kecil sampai tua bangka tak pernah datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masalah, Pak. Seandainya masih ada perilaku-perilaku kita yang mungkin atas ya sifat manusia tadi tak mampu menghindar dari dosa kecil maupun dosa besar, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling ideal, kita mampu menghindarkan segala jiwa kita berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak terjebak dengan perbuatan dosa. Tapi yang perlu dicatat adalah setiap kita berdosa menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazina fa'alu fahisatan wa zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Mereka ini melakukan kezaliman terhadap diri mereka, kemudian minta ampun atas segala dosa. Apa kata Allah? Wa may yaghfiru dzunub illallah. Maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa mereka. Dia Maha Agung dan Maha Mulia, Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang solat Jumat yang saya hormati, segala upaya sudah kita tuangkan menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. InsyaAllah secara matematika fikih, apa yang kita lakukan sudah memenuhi kriteria yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang pendukung, kalau itu tidak kita lakukan maka Allah tidak mengampunkan segala dosa-dosa kita. Maka oleh sebab demikian perlu juga kita perhatikan, ada budaya di antara kita, yaitu halal bihalal, meminta maaf. Puncaknya bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Ada malaikat bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa yang dilakukan oleh Allah seketika malam Lailatul Qadar? Kata malaikat Jibril, malam itulah Allah mengampunkan, melakukan pemutihan atau SPT, tidak ada penyidikan terhadap dosa-dosa manusia. Artinya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali 4 orang. Siapa mereka? Pertama, uququl walidain. Orang tua kita masih hidup, minta maaflah kepada beliau, Pak. Apa hubungannya Ustaz puasa dengan minta maaf? Bagaimana pula Allah akan mengampunkan kita sementara kita tak pernah mengampunkan orang lain? Terhadap orang tua juga kita enggak mau meminta maaf kepada orang tua kita. Bagaimana Allah akan mengampunkan segala dosa kita? Yang kedua adalah orang-orang yang tidak bakal mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, syaribul khamri,
orang-orang peminum tua. Ini sampel, Pak, bukan pembatasan. Jadi orang-orang yang puasa Ramadan memakan harta yang haram, itu tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Jangan dicampur adukkan yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batili. Tak mau dia, Pak. Orang-orang yang berbuka dengan harta yang haram, siang berdagang, malam berbuka puasa dengan harta penipuan, maka puasa Ramadan tidak akan mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang diampunkan oleh Allah. Yang ketiga adalah qati'ur rahmi. Orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Bagaimana Allah akan mengampunkan dosa kita, sementara kita tak bisa mengampunkan orang lain? Jadi qati'ur rahimi itu, Pak Bapak, kaum muslimin, awak beradik kakak, satu keturunan. Orang tua sama, bapak sama, ibu sama. Kadang-kadang di antara kita seketika orang tua sudah meninggal dunia, ada yang ribut masalah harta warisan sampai tidak tegur sapa bertahun-tahun. Maka orang-orang semacam ini seketika melakukan puasa Ramadan, maka dia tidak mengantarkan dirinya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini eksternal, Pak, tidak ada hubungannya dengan puasa Ramadan, tetapi sangkut bersangkut. Yang keempat kata Nabi, wal musyahid. Apa bedanya dengan qati'ur rahimi? Kalau qati'ur rahimi itu orang beradik kakak, satu saudara, satu keturunan. Tapi kalau al-musyahid itu kawan karib kerabat, tetangga, satu jabatan, satu kantor. Kalau kita tidak berbaikan, katakanlah bermusuhan sepanjang waktu dan sepanjang zaman, pernah melakukan islah antara kita, maka jangan berharap mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa tak tampak, Pak. SK-nya tak ada. Ma yukhalif. Apa yang menyalahi aturan agama, ma yukhalifu asyar. Segala yang dilakukan menyalahi aturan agama itu adalah dosa. Dia tak tampak, Pak, bukan benda, tetapi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian, penting kita halal bihalal. Sekalipun tidak dalam acara formal seremonial, ketika kita bertemu, mendatangi rumah-rumah saudara kita, entahkah itu bertamu, entahkah itu di masjid, maka itu perlu dilakukan. Oleh sebab demikian, walaupun puasa Ramadan sudah berlalu, paling tidak untuk menjadi evaluasi bagi kita. Kemudian bapak-bapak kaum muslimin, apa tanda-tanda insting kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melihat HP di masjid ini, orang tak ada, beranikah kita ngambilnya? Mata melihat, nafsu mendorong, otak berpikir, maka terpancarlah seketika itu apa kata hati, ini bukan hak saya. Maka itu pertanda sentruman dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum demikian, maka perbaikilah puasa kita untuk masa yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.